semaunya sendiri, seenaknya. Tidak lurus, tidak jujur. Yang kedua, kemudian wajtinabul haram, menjauhi perkara yang haram. Kalau nabrak perkara haram ini berarti bukan orang alim, bukan. Ada orang nyabong, dia nyabong. Ada orang judi, dia judi. Ada orang berjoget dangdut, dia berjoget. Ya, bukan orang alam, itu bukan orang alim, itu namanya orang lalim, gendeng itu. Watawadu ini ciri khas lagi ini daripada orang alimnya. Tawadu, rendah hati. Gimana ciri-ciri tangkai padi yang penuh dengan padi? Pastinya dia akan merunduk, dia akan merendah. Begitu kalau orang alim punya ilmu. Kalau banyak ilmu, semakin banyak, semakin banyak, semakin merunduk. Ya. Nah, itu tawa rendah hati. Oh, kamu begini, enggak, kata biasa aja. Nah, saya sering ajarkan ke anak-anak kami, biasa aja, dimanapun kau. Jangan katakan saya ini biasa. Saya dari dulu teman-teman di Jawa tuh enggak tahu saya. Taunya orang kawan-kawan saya di Jawa itu, saya anak orang tukang pekerja kayu itu, Pak. Kayu apa illegal logging. Nah, enggak pernah tahu saya dari mana di mana. Enggak penting kita ceritakan siapa kita, biarin aja. Yang penting Allah. Minta nilai kepada Allah, jangan minta nilai kepada manusia. Capek minta nilai kepada manusia. Tawadhu saja. Itu tanda orang alim itu. Walittaqi, dan itu bagi orang yang bertakwa. Salatu alamatin, juga adapun tiga beberapa tanda. Ini kalau orang yang bertakwa, yattaqi, takut. Siapa orang yang bertakwa? Al-kadhiba, kepada berkata dusta, wal khubsa, dan berkata kotor, buruk. Jadi orang takwa ini dia akan senantiasa takut kalau ngomong tuh jangan sampai gula, kata orang Ketapang tuh jangan sampai membula, mengerampot, dan jangan sampai dusta. Perkataan kotor pun dia tidak mau. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Orang yang bertakwa ini yang benar imannya kepada Allah, dia akan berkata yang baik. Paling dia nyampaikan ya yang baik-baik lah. Kalaupun tidak, maka dia akan diam. Kemudian tanda orang yang bertakwa yang kedua, dan takut, wa yattaqi jalisasyarri, takut berteman orang yang jahat. Orang yang jahat yang dimaksud di sini ini jahat yang kejahatannya akan merusak, ya, akan merusak daripada ketakwaannya orang itu sendiri. Ya, kalau tidak merusak tidak apa-apa, kita datang dakwah. Ada orang minta izin, boleh tak bahasa ini dakwah di kalangan preman? Oh, boleh kalau kau memang kuat bisa membawa suasana. Kalau kau bisa mempengaruhi mereka. Kalau kira-kira kamu tidak bisa mempengaruhi mereka, maka konsekuensinya mereka yang akan mempengaruhi kamu. Betul apa enggak? Kalau kamu tidak ikut mereka berarti kalau mereka tidak ikut kamu berarti kamunya yang pasti akan ikut mereka. Lah, orang jahat yang tidak boleh dijadikan kawan di sini ini adalah orang jahat yang akan merusak kita, kehidupan kita, ketakwaan kita, pola pikir kita, apalagi sampai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu, maka silahkan jadi Nabi Isa alaihissalam yang senantiasa, kalau dakwah ini pasti yang dicari adalah kelompok-kelompok preman. Ketika ditanya, wahai Isa, kenapa engkau malah yang dicari itu malah orang-orang jahat? Bukankah Nabi ini kumpulannya orang-orang baik? Maka dijawab oleh Isa alaihissalam, anak Nabi, aku ini Nabi. Bimanzilatit tabib. Nabi itu kedudukannya kurang lebih seperti dokter. Yudawil marudha. Kalau dokter berarti akan mengobati, menyuntik orang yang sakit. Betul apa enggak?
Kalau yang udah waras macam kamu itu nggak perlu lagi, saya udah ke masjid, diajak ke masjid terus kan nggak cocok. Tapi kalau yang nggak ke masjid diajak ke masjid cocok. Kalau udah ngaji ikut subuh nih kajian ini diajak, ya kita ngaji subuh nggak cocok. Yang cocok itu adalah mengingatkan orang yang nggak ikut kajian subuh. Paham nggak ini maksudnya ini? Nah itu loh. Mana gitu tadi nih? Wa yad'u syatra wa yad'u, dan meninggalkan siapa orang yang bertakwa at-taqi tadi, syatral halali, kepada separuh halal. Kenapa harus ditinggalkan yang separuh halal ini? Karena apa? Karena li'anna syatral halal minas syubuhat. Halal yang di tengah-tengah itu termasuk daripada perkara yang syubhat. Lah kalau syubhat berarti dia akan membawa kita kepada perkara yang haram. Betul apa benar? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram kal karra'i yar'a haulal hima. Siapa orang yang jatuh dalam hal-hal yang syubhat, hal-hal yang meragukan, hal-hal yang tidak jelas, maka sama saja orang itu jatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi hati-hati yang masih remang-remang masuk warung lihat dikira-kira macam halal, macam ada, udah tak usah masuk. Ini makanannya macam halal, macam ada, tak usah makan. Jelas sampai di sini? Dia takut benar ini. Orang yang bertakwa itu dia pasti takut dengan itu. Makhafatan karena takut. Makhafatan karena takut ayyaqa'a, pada hendaknya jatuh siapa at-taqi fil harami, dalam perkara yang haram. Masya Allah. Kenapa kok dia takut kepada separuhnya yang halal? Karena dia takut nanti akan jatuh kepada perkara haram, seperti kita menghadapi makanan, mengkonsumsi makanan yang syubhat, maka bisa-bisa kita memakan perkara yang haram. Ya Ali wa ya Ali as-sadiq, itu bagi orang yang jujur. Salasu alamatin, ada pun beberapa tanda orang jujur itu, 3 tandanya. Kitmanul ibadati, menyembunyikan daripada ibadah. Orang jujur ini ibadahnya disembunyikan. Tidak diperlihatkan. Ada sebaliknya, kalau di kampung puasa, kalau di dalam kampung ada puasa. Tapi justru nggak memperlihatkan. Saya kalau ingat ini nih, ada ingat seorang wali itu, dia sholat malam saja tidak mau istrinya tahu. Pernah dia berdiri itu, saya buka ada dalam kitab itu ya. Saya lupa namanya itu. Beliau ini berdiri sholat sunat, nunggu istrinya tidur. Setelah istrinya tidur, dia sholat sunat. Ketika istrinya bangun, dia tidak jadi bangun tadi, langsung tumbang pura-pura tidur. Kenapa? Saking kepengen diumpatkannya, dirahasiakan lah istilahnya ke istrinya itu, sampai segitunya. Apalagi sama orang. Kalau kita kan ngasih tahu, saya tadi alhamdulillah udah baca selawat 1000. Alhamdulillah pagi-pagi saya udah sedekah 5000. Itu. Wa kitmanus sadaqati, kemudian yang kedua juga menyembunyikan daripada sedekahnya. Ini. Jadi tanda orang jujur itu, kalau memang benar dijujur, dia sembunyikan sedekah. Bukan
Kalau udah dekat pemilu baru mau bersedekah. Nah, ini Pak Kiai, uang apa nih? Ada apa Pak Kiai? Kami bersedekah. Dari dulu teh kemana? Sekali mau dekat pemilu baru mau bersedekah. Dan lucu. Aduh, ini orang. Ya, jadi kalau bisa tangan kanan itu, tangan kiri itu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan kita. Itu namanya kita menyembunyikan. Wa kitmanul maksiat, dan juga menyembunyikan maksiat. Apa yang maksiat pernah kita kerjakan, jangan diumbar. Kita kan sudah taubat. Nah, jadi jangan diumbar lagi. Oh, saya dulu pernah begini, berzina, apa segala macam begini begitu. Nah, itu yang kata ulama yang membuat taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang udahlah simpan rapi sudah. Nah, kita tutup rapat-rapat peti kemaksiatan itu, kita mulai lagi. Ya Ali, duai Ali lil abid, itu bagi orang yang ahli ibadah. Salah su'alamatin, ada pun 3 berapa tanda. Yang kutu membenci siapa abid nafsahu, kepada hawa nafsunya. Abid paling benci dia kalau ke hawa nafsunya yang buruk itu. Tidak suka dia ngikut hawa nafsu, ketahuan begini-begini. Tidak bisa. Wa yuhasibu, kemudian yang kedua mengevaluasi siapa abid kepada nafsunya, abidnya kepada hawa nafsu. Terus hari-hari tidak ada lain. Gimana, udah bagus dah, saya ini nurut hawa nafsu, saya nurut Allah. Wa yutilu, dan memanjangkan siapa abid al-qiyamah, kepada berdiri salat baina yadayillahi ta'ala, di hadapannya Allah Ta'ala kana nur. Masya Allah, ini orang ahli ibadah. Dia benci dengan hawa nafsunya, dia evaluasi hawa nafsunya, dia memanjangkan bangun di antara di hadapan, maksudnya di hadapan Allah SWT. Walisali, dan itu bagi orang yang saleh, salatu alamatin, adapun 3 beberapa tanda. Mohon maaf jika tidak dijelaskan secara luas, ini kan banyak sekali yang kita baca. Orang yang soleh itu yang macam apa? Kita ini dah soleh belum ya ini? Yuslihu, memperbaiki hubungan siapa soleh, bainallahi, di antara Allah, wa bainahu, dan di antara orang soleh. Memperbaiki hubungan bil amali, dengan melakukan amal as-salihin, yang soleh. Orang soleh itu tidak henti dia gimana cara beramalnya, supaya hubungan dia tambah baik dengan Allah ini gimana. Bukan segitu-gitu ya. Jadi biar tambah baik. Kemudian wa yuslihu dinahu, orang yang soleh itu memperbaiki hubungan dinahu, kepada agamanya. Orang soleh bilang amali, dengan berbuat amal. Ya, yang memperbagus agama itu ya dengan beramal. Kalau tidak beramal ya gimana agama pada diri dia ini bisa bagus. Kemudian yang terakhir, yang ketika wa yarda, dan rela senang dinasi, bagi manusia, maka kepada sesuatu ya Allah yang rela. Wa yarda, yang ya kami ulang, wa yarda, dan ridha siapa soleh, dinasi, bagi manusia, maka kepada satu yarda, yang ridha siapa orang yang soleh tadi itu, linafsi, untuk dirinya soleh. Dia senang ya, dia senang ya, begitu dengan orang dia senang. Apa yang disengani dirinya dia akan berikan ke orang ya. Bila dia tidak senang disakiti, ya dia pun tidak akan nyakiti orang. Nah itu orang yang soleh, tidak pernah hidupnya nyakiti orang. Kenapa? Dia tidak mau disakiti, tidak mau dijelek-jelekkan orang, karena dia tidak mau diri dia dijelek-jelekkan. Kalau dia senang makanannya yang segar, jangan orang dikasih makanan yang sudah basi. Itu bukan tanda orang soleh.
Ya Ali, duhai Ali, Sa'idi itu bagi orang yang beruntung salasu alamatin, adapun tiga beberapa tanda, ada tiga kriteria bagi orang yang beruntung. Qutun, ya yang pertama adalah makanan halal yang halal, penghasilan yang halal, makanan yang halal. Nih kalau orang yang beruntung itu pasti dia punya penghasilan, punya makanan tuh halal. Wa mujalasatul ulama, dan yang kedua berkumpul dengan para ulama. Ini tanda-tanda beruntung ini ya, kalau kita suka kalau kumpul dengan ulama. Kalau kita senang berarti insyaallah beruntung gitu. Kemudian wassalawatul khamsu, dan mengerjakan salat al-khamsu yang 5 ma'al imami, berserta imam, berarti 5 waktu secara berjamaah. Ini tanda orang yang karena pasti beriman, orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Ya Ali, duhai Ali, lil mukmini itu bagi orang yang beriman salasu alamatin, adapun tiga beberapa tanda. Yubadiru, bersegera siapa mukmin fi taatillah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Orang mukmin paling dia segera, layaknya musafir, orang yang berpergian itu biasanya pengen segera sampai kepada tujuan. Begitulah orang yang beriman. Dia kalau beramal ini pengen cepat sampai amalnya kepada Allah. Nah, kayak gitu. Wa ijtanibu, dan menjauhi siapa mukmin al-maharima, kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ini udah jelas. Wa yuhsinu, dan berlaku atau bersikap baik siapa mukmin ilaman, kepada orang asa yang berbuat jahat siapa man ilai, kepada mukmin. Ini yang paling berat, ini sikap orang mukmin ini, tanda orang mukmin ini adalah dia senantiasa bersikap baik ya, melayani dengan baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Yang banyak kan prinsip kita ini, kalau dia baik saya baik, kalau dia jahat saya jahat. Ya betul benar. Nah, sekarang mulai pagi ini dirubah. Kau mau baik, kau mau jahat, aku tetap baik. Nah, barulah kita orang yang Kenapa demikian? Karena orang yang beriman ini fokusnya tak dengan makhluk, mohon maaf. Orang yang beriman ini fokusnya sama Allah. Jadi ada kiai, kami ulangi lagi. Ini cerita saya ulang-ulang, Gus Bahar juga ulang-ulang cerita ini. Ya. Diundang sama mahasiswa. Assalamualaikum Pak Kiai, Waalaikumsalam. Saya ini disuruh mama saya ngirim salam ke Pak Kiai malam Rabu. Selamatan di rumah, datang ya Pak Kiai. Ya, habis maghrib Pak Kiai, iya siap. Nah, sekali datang habis maghrib, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Allah maaf Pak Kiai, bukan malam Rabu ini, lupa. Malam Rabu yang akan datang. Oh iya. Iya Pak Kiai. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali malam Rabu yang akan datang lagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, lupa waktunya bukan malam. Tapi habis asar besok. Oh iya, kata Pak Kiai. Sekali Pak Kiai datang habis asar, mohon maaf Pak Kiai, udahan tadi zuhur. Nabi Pak Ustaz dekat di sini mah. Pak Kiai nama mau cepat banget. Oh iya, makasih. Banyak. Cuman heran mahasiswa ini kok enggak ada marah, kok enggak ada apa yang istilahnya itu bertanya kayak mukanya cemberut kayak gimana gitu Pak. Marah lah paling tidak. Enggak ada biasanya. Akhirnya penasaran mahasiswa, didatangi ke rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dilayani sini tuh. Pak Yai saya ini ada mau bertanya lah. Ngapu? Oh, sebenarnya termasuk ngeprengam saya kemarin tuh Pak Kiai. Jadi kenapa Pak Kiai tidak marah? Ya Allah nak, kata Kiai. Saya tidak ada noleh kau sebenarnya istilah bukan karena kau aku datang ini karena perintah Allah.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Dalam hadis yang lain, fal yukrim jarahu. Dalam hadis yang lain, kalau diundang datanglah. Jadi tidak ada fokus dengan kau tuh fokus saya ke undangan Allah, fokus saya dikatakan beriman oleh Allah karena menghormati kamu sebagai tetanggaku, sebagai tamuku. Udah itu ya. Seandainya kita berlaku semacam ini Bapak Ibu sekalian, ketika berbuat baik kepada saudara kita yang muslim, tetangga, sanak famili kita, semuanya, insya Allah tidak ada sakit hati di dalam hati ini. Betul apa tidak? Nah inilah yang dimaksud dengan tanda orang yang beriman kepada Allah. Dia fokusnya itu hanya kepada Allah, imannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ini fokusnya dia. Ya Ali duai Ali sakhi itu bagi orang yang pemurah. Salah su'alamatin, ada pun 3 tanda, beberapa tanda, cepat sedikit ya. Al-afwu, yang pertama adalah memaafkan indal maqdarati, ketika berkuasa. Ketika dia punya kemampuan sebenarnya mau ini, tapi dia memaafkan dan tidak apa-apa. Wa akhrajuz zakati, dan mengeluarkan zakat. Ini tandanya orang pemurah, anak masjid. Nah nyampe waktunya zakat keluarkan. Wa hubbus sadaqati, dan gemar bersedekah. Tidak ini tandanya orang yang pemurah hatinya itu. Ya Ali, duhai Ali, lil hal walil halimi, dan itu bagi orang yang santun. Itu salah alamatin, ada pun 3 beberapa tanda. Ya siluya, yang pertama menyambung tali persaudaraan. Siapa halim? Man, kepada orang qata'a, yang memutuskan tali persaudaraan. Siapa? Man'u, kepada halim. Wa yukti, dan memberi siapa? Halim. Man, kepada orang harama, yang menahan pemberiannya. Siapa? Man'u, kepada halim. Wa ya'fu, dan memaafkan siapa? Halim. Amman daripada orang zalama, yang menganiaya. Siapa? Manhu, kepada halim. Tanda orang punya hati santun, hidupnya santun di hadapan Allah, punya halim ya. Dalam kehidupannya itu dia senantiasa menyambung silaturahmi kepada sanak saudara yang telah memutuskan silaturahmi kepadanya. Memberi ke orang yang nahan pemberiannya, dia tetap ngasih, dan memaafkan orang yang membuat aniaya kepadanya, itu tetap dimaafkan. Dan ada musuh di dalam hidupnya, pokoknya dimaafkan ya. Ya Ali duai Ali walis saburi, dan itu bagi orang yang banyak sabarnya. Salah alamatin, ada pun 3 berapa tanda. Ini orang yang paling sabar. Pertama adalah as-sabru ala ta'atillahi ta'ala, ya sabar atas taat kepada Allah. Kalau sholat sabar, tarawih puasa nunggu berbuka ngaji, kajian subuh pagi, duduk di masjid, iktikaf sabar, ketaatan, masya Allah, sabar. Wasabru, dan yang kedua sabar alal musibati, ketika ketimpa musibah. Kadang urusan taat ya oke dia, tapi ketika musibah berteriak dia, mana Tuhan teh, aku udah sembahyang, aku teh udah ini. Saya ada dengar yang cerita tuannya seorang ya, ada di keluarganya ini Pak Unggal Subat. Kami kalau itu nggak pernah lupa kami cerita, namanya kalau nggak salah Pak Amin. Pak Amin ini Pak Amin itu keluarga beliau ini itu mana? Tanjung Pura. Kami silaturahmi dengan beliau ini. Beliau pun dengar kisahnya. Jadi kata Pak Amin itu kami mancing ikan dengan Pak Asyari. Sebentar sebut Ustadz Ujang dia. Dengan Ustadz Ujang kata dia itu. Kami rame mah di kapal tuh Pak, di motor tuh kata dia. Berapa orang mancing tuh Pak yang dimakan pancingnya cuma punya Pak Ustadz mah. Udah dapat berapa katanya, kami apa punya Pak Ustadz. Yang lain belum ada dimakan asik kok. Belum ada dimakan. Ustadz sembahyang, mereka sembahyang. Giliran ustadznya makan, diambil pancing dengan umpan, dilemparkan.
Tapi memang tidak dimakan kan. Akhirnya kata Pak Amin, kalau dulu Pak Lurah kalau tidak salah dia. Kata beliau Pak Kades ini, ya. Kata Pak Kades Pak Amin, apa kata dia? Sembayang mah sama sembayang mah dengan Pak Ustadz. Kata dia, motor sama, umpannya sama. Kata dia, tapi kenapa aku tidak diberi? Kata dia. Nah itu yang diomongkan dia kata. Astaga. Jadi kadang-kadang kita kalau udah dapat ujian musibah gini nih, baru kita mau ngeluh. Tak boleh. Itu memang udah rezekinya dia. Betul apa enggak? Dia apa kan rezeki orang ini masing-masing. Jadi sabar. Apa kata kami tak bisa sabar dah macam itu tu. Lucu ceritanya. Kemudian as-sabr dan sabar ala qada'illah atas ketentuannya Allah. Allah yang mengadakan, Allah yang meniadakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Udah diapakan? Jangan ada jejak kita terima, pas tidak ada kita tidak terima. Mau diapakan? Ya sudah, belajar kita sabar. Ini berat memang. Ya Ali dua ya Ali littaibi bagi orang yang bertaubat. Salam alamatin, ada pun 3 beberapa tanda. Ini yang terakhir. Ijtinabul haram. Pasti orang yang bertaubat itu akan menjauhi perkara yang haram. Kalau dulu kan dia tiga halal haram, hajar saja. Tapi setelah insaf daklah dia jauh. Wal hirsu, kemudian bersemangat ala talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini benar taubatnya karena begitu semangat. Malam-malam buta ya, baru selesai buat masakan untuk sahur, ya dah. Berkemas lagi pergi ke masjid ini untuk ngaji begini nih. Demi apa? Demi semangat, demi ingin ketamaan hatinya dalam menuntut ilmu. Maka insya Allah ini golongan orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Wala ya'udu, dan tidak kembali siapa orang yang taib, orang yang bertaubat itu lidzambi, pada perbuatan dosa, kama la ya'udu, sebagaimana tidak kembali apa al-halibu, susu, liddar'i, ke kantong yang telah diperah. Dia tidak mau, paling benci kembali kepada kemaksiatan, kepada perkara dosa, kepada keharaman. Ada ketekawan sekali gimana ada segelas maco ada seteguk ya bahada mah ini harap ada kuat ada aku ada aku jangan betina tembakau dulu paling sukanya kan ada aku dari India dari mana pun ada aku. Tapi aku macok yang ngongkosek. Kalau dia ngongkosek sih pak, ini lain lagi. Tapi orang ya yang benar-benar taubat, pokoknya udah selesai semua. Aku pokoknya bahaskan, tidak mau aku gimana susu itu takkan bisa lagi masuk ke kantong teteknya tuh. Takkan mungkin gimana mau dimasukkan lagi, mau disuntikkan lagi, tidak bisa. Begitulah aku tidak akan pernah kembali kepada perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai hambanya yang bertaubat kepada Allah setelah yang diterima taubatnya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi minhu wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hadin minal a'wali. Ya Allah ya Rabbil Mustafa al-yawma qasidana wa fillana hamadha wa si'an ya Allah ya Allah ya Subhanallah ya